Perkenalkan, kami adalah mahasiswa pasca sarjana dari Institut Perbanas. Hari ini kami akan membahas topik yang ya menurut kami sangat relevan di era digital ini dengan tema besarnya itu adalah ChatGPT. Kami spesifik mengambil apa namanya AI ChatGPT dan masa depan pekerjaan manusia. Saya Ahmad Noval Pangestu dan bersama saya ada Pak Nelson Manalu. Kami memiliki latar belakang profesi yang sama, yaitu sebagai aparat pengawas intern pemerintah atau biasa disingkat APIP, atau teman-teman sederhananya mungkin mengenalnya auditor internal instansi pemerintah. Eh, Mungkin yang membedakan adalah ya tempat kami mengabdi, tempat kami bekerja, dan pengalamannya. Tentunya Pak Nelson punya jam terbang yang jauh lebih lama dibandingkan saya. Nah, ini nanti kita akan sharing-sharing juga. Selain berdasarkan penelitian, kita juga akan sharing berdasarkan pengalaman masing-masing di instansi masing-masing. Nah, atas dasar pengalaman dan latar belakang itulah pembahasan ini. Tadi kan awalnya kita tema besarnya adalah ChatGPT dan masa depan pekerjaan manusia. Akan kami bahas secara lebih spesifik pekerjaan manusianya itu adalah pekerjaan auditor instansi pemerintah. Sebagai pengantar saya mengutip dari penelitian Yuswanto tahun 2024. Di situ beliau menyebutkan bahwa ChatGPT adalah model bahasa yang canggih yang diperkenalkan oleh OpenAI yang mampu menghasilkan teks yang alami dan relevan dalam berbagai konteks, sehingga memiliki potensi untuk bisa digunakan nih di berbagai kebutuhan, di berbagai aspek kegiatan. Teman-teman yang nonton juga pasti sudah lumayan familiar lah ya dengan ChatGPT. Kita bisa nanya apapun di situ dan akan diberikan jawaban baik yang singkat maupun yang komprehensif. Dan di tengah perkembangan teknologi ini, auditor internal seperti kami perlu memahami bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini seperti ChatGPT bisa mempengaruhi cara kerja audit di instansi pemerintah. Atau sebaliknya, apakah justru ChatGPT ini harus dihindari nih? Karena kan auditor ini kental dengan pemberian asuransi yang sifatnya memadai begitu. Jadi apakah karena penggunaan AI ini dianggap kurang kredibel, makanya apakah justru harus dihindari nih, bukan dipelajari. Jadi kita akan kupas itu dalam pembahasan kali ini. Overview berikutnya Oke, dari Pak Nelson, silakan Pak Nelson. oke, Mas Noval. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ChatGPT, mungkin kita refresh dulu ya mengenai peran APIP gitu, peran audit internal. Jadi memang auditor internal atau yang disebut APIP tadi di kementerian lembaga, pemerintah daerah itu pada umumnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan, baik itu fraud, korupsi dan lain-lain gitu. Nah, selain itu juga ada APIP sekarang ini paradigmanya sudah berubah gitu ya. Dari sekedar hanya sebagai watchdog istilahnya atau mencari-cari kesalahan, sekarang itu bergeser menjadi eh, lebih ke strategic partner, manajemen dan apa namanya auditinya, mitra strategis dan juga sebagai trusted advisor gitu, consultant. Yang jadi fokusnya itu lebih ke preventif untuk memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, serta memberikan value added bagi organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik. Nah, Mas Noval, di sini juga saya pernah baca sebuah jurnal ya penelitian dari Mole namanya Mole di tahun 2025 mengenai AI gitu ya. Jadi AI ini katanya menawarkan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan akurat sehingga mampu menemukan pola gitu. Pola dari data tersebut maupun anomali gitu, anomali data yang memang sulit terlihat oleh kita nih auditor internal apabila dengan menggunakan metode konvensional. Data yang sangat banyak, data yang sangat mirip gitu kan, pasti sulit kalau kita teliti satu persatu menggunakan metode konvensional. Nah,
Memang dalam prakteknya, jurnalnya ini di Inspektorat Maluku ya, Inspektorat Provinsi Maluku. Dia melakukan penelitiannya di sana. Nah, chatbot AI generatif seperti ChatGPT ini baru digunakan di sana sebagai alat bantu referensi dan belum menjadi bagian integral dari proses audit itu sendiri. Nah, jadi dari pengumpulan data, analisis dan pelaporan itu masih dilakukan sebagai melalui metode manual dan konvensional di sana. Nah, untuk pembahasan yang kita lakukan nanti, nanti kita lihat pandangan kita masing-masing ya, Mas Noval, dari praktek di tempat Mas Noval dan di tempat saya, potensinya ChatGPT ini maupun keterbatasannya dalam membantu pekerjaan kita sebagai seorang auditor internal pemerintah. Baik, Pak. Berarti tadi ya, kalau dari penelitiannya mulai itu AI itu cuma jadi referensi ya, belum belum berdampingan begitu ya. Betul, Apa baru namanya sebatas itu. untuk pekerjaan auditor. Baik, Pak. Berarti tadi Pak Nelson mengusulkan untuk kita membahas dua segmen gitu ya. Pertama potensi Ya, dan yang kedua keterbatasan. Oh ya, sebelumnya ini tadinya mau sharing aja, teman-teman. Kami ini sebenarnya mau tag videonya itu secara luring, tatap muka begitu. Cuman karena ya. keterbatasan saya nih mendadak tidak bisa ada di Jakarta, jadi ya sudah kita cari alternatif untuk bisa ngobrol-ngobrol nih secara online, secara daring. Oke Pak Nelson, mungkin langsung kita masuk balik lagi ke temanya ya Pak ya. Tadi Ya. potensi dan hambatan. Dari saya dulu ya Pak. Baik, Mungkin silakan Mas. potensi dulu deh. Ini potensi banyak banget ya. ChatGPT ini bisa bantu auditor di berbagai, kalau secara potensi ya di berbagai tahapan. Mungkin eh, sebentar, saya pernah lihat artikelnya dari Pusdiklatwas BPKP di sini. Oke, jadi saat menyusun rencana audit ini, kalau berdasarkan artikelnya, auditor itu bisa bertanya pada ChatGPT untuk menentukan ruang lingkup tugas audit atau mengidentifikasi risiko utama. Oh ya, sebelum itu Pusdiklatwas BPKP itu kepanjangannya Pusat Pendidikan Pengawasan. BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Jadi BPKP adalah instansi pembina seluruh auditor internal instansi pemerintah. Mungkin kurang lebih begitu ya Pak Nelson ya. Ya, Jadi betul. jadi artikel yang mereka tulis nih ya kami coba saya jadikan reference gitu dalam pembahasan kali ini. Tadi menurut mereka ChatGPT itu bisa digunakan untuk penentuan ruang lingkup dan mengidentifikasi risiko utama dari audit, berarti pada saat penyusunan PKA. ChatGPT ini bisa untuk mengumpulkan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan eh, untuk menemukan tren atau gap yang penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan tuh mungkin ya senangkap saya di sini tuh maksudnya adalah kayak brainstorming, kurang apa, kurang apa, kurang apa. Nah, itu mungkin bisa menjadi triggernya auditor-auditor untuk bisa mengembangkan program kerja auditnya. Selanjutnya nih, itu kan tadi di tahap persiapan. Nah, di tahap pemeriksaan audit, ChatGPT ini bisa digunakan untuk menganalisis dan memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan internal. Menganalisis kepatuhan kebijakan internal. Oke, berarti mungkin kita dengan cara upload file begitu ya dan minta ChatGPT untuk merangkum. Mungkin ini berguna ya kalau misalkan untuk auditor-auditor yang rasanya mungkin kurang familiar dengan instansi yang diauditnya, mungkin seperti BPKP kan objeknya itu luas ya se-Indonesia Raya ya. Nah, itu kan dia bisa eh, audit kali ini harus mengenali instansi A, audit B harus mengenali instansi B. Nah, itu mungkin penting banget nih ChatGPT untuk bisa langsung merangkum gimana sih proses bisnis di instansi tersebut. Kemudian masih di artikel yang sama, ChatGPT itu bisa dibilang di sini bisa mengenali anomali dengan cara membandingkan norma serta memberikan rekomendasi pengendalian tambahan berdasarkan pola-pola data tertentu. Oke, di sini menarik ya, menurut saya ya untuk bisa dikutip ya karena kan eh, apa yang disampaikan Pusdiklatwas BPKP melalui artikel tersebut berarti mereka secara spesifik sepertinya sudah pernah mencoba AI dalam penerapan audit. Jadi mungkin singkatnya begini. Jadi
Kalau boleh saya rangkum, di tahap perencanaan, ChatGPT itu bisa menjadi media bagi auditor untuk melakukan brainstorming dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Kemudian kalau di tahap pelaksanaan, ChatGPT bisa dijadikan alat untuk bantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan sederhana. Namun volumenya banyak, misalkan merekapitulasi data. Kalau misalkan perjalanan dinas berarti mungkin direkap kode penerbangannya berapa, tanggalnya berapa, maskapainya apa, mungkin itu bisa. Kalau dikerjakan manusia kan itu kan pekerjaan sederhana tapi banyak ya, jadi butuh waktu lama. Nah, kalau mungkin dipakai AI ini bisa lebih cepat. Menarik, menarik. Pihak yang kemudian tanggal belanja, nominal belanja, atau transaksi mungkin gap selama 1 atau 2 tahun, itu kita tinggal upload aja ke ChatGPT, minta mereka untuk analisis. Mungkin begitu dari saya Pak Nelson. Kalau kelebihan potensi ChatGPT berikutnya dari Pak Nelson, menurut Pak Nelson gimana nih? Ya, yang disampaikan tadi memang menarik ya Mas Noval ya, bahwa memang pada prakteknya itu memang auditor itu bisa memanfaatkan chatbot AI generatif seperti chat GPT ini gitu kan. Sebenarnya banyak ya selain chat GPT, tapi itu bisa digunakan. Misalnya terlebih misalnya kalau auditornya masih baru gitu kan, nah dia bisa mencari referensi gitu melalui chat GPT juga gitu. Dan tadi betul untuk otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis data besar, itu jauh pasti menghemat waktu. Walaupun juga memang perlu digarisbawahi di sini, Mas Noval, untuk menangani keputusan-keputusan sulit atau interpretasi hasil tetap harus dilakukan oleh auditor. Nah, dengan algoritma yang tepat, dengan apa namanya prompt yang tepat gitu kan, terdapat AI ini sebenarnya bisa memindai data yang banyak tadi yang Mas Noval sebutkan. Misalnya kalau di kita kan pakai apa Sakti gitu ya, Sakti Iya, keluarlah iya. SPJ gitu. Itu bisa dilakukan analisis deteksi awal menggunakan AI sehingga nanti memberikan setidaknya red flag ya, red flag Mas Muafalia, kita nggak tidak perlu periksa seluruh transaksi, tapi dia sudah memfilter transaksi-transaksi yang istilahnya di luar pola gitu, anomali atau bahkan menyimpang gitu. Nah gitu. ChatGPT juga bisa membantu auditor dalam riset dan pelatihan karena ia menyimpan apa namanya library pengetahuan yang luas, misalnya mengenai regulasi-regulasi. Ketika kita meriksa keuangan, kita menggunakan peraturan Menteri Keuangan gitu kan. Ketika kita meriksa RB atau jurnal integritas, kita gunakan peraturan Menpan gitu kan. Nah, dengan ChatGPT ini akan jauh membantu auditor dalam apa namanya menggunakan regulasi atau ketentuan tersebut. Jadi dengan demikian, kita punya waktu yang efisien, sehingga si auditor ini bisa fokus lebih kepada analisis dan rekomendasi pemeriksaan. Nah, di sini juga Mas Noval, ada jurnal yang ditulis oleh Tampu Bolon di 2022 ini juga, baru nih, AI termasuk ChatGPT ini sudah terbukti menurut berdasarkan penelitiannya, bisa meningkatkan efisiensi dan ketepatan audit internal. Bahkan dalam risetnya itu disebutkan bahwa peningkatan efisiensi tadi itu bisa mencapai 50 sampai 80% berkat penerapan AI ini. Jadi memang sangat sangat membantu ya Mas Noval ya. 50 sampai 80% loh Mas Noval tingkat Iya, iya. efisiensinya. Oke, oke. Oke, oke. Berarti lumayan banyak ya. Nah, nanti deh cari Iya. sekalian saya bahas deh di bagian batasan deh, karena saya sebenarnya juga belum pernah pakai AI, tapi ntar detailnya nanti. Nah, Pak, berarti kan tadi ya kita sudah bahas ya potensi ChatGPT. Nah, kita mungkin ke segmen berikutnya, yaitu batasan kemampuan ChatGPT di dalam melakukan audit ini nih. Tadi kan kita udah kulik nih potensi ChatGPT-nya. Nah, tapi bukan kita berdasarkan ini ya, berdasarkan landasannya jurnal, artikel-artikel gitu nih. Jadi mungkin di segmen kali ini coba kita kuliknya berdasarkan perspektif pengalaman
implementatif nih dari masing-masing, baik dari saya maupun dari Pak Nelson dalam memakai AI ChatGPT ini atau AI yang lain nih waktu melaksanakan tugas audit internal. Mungkin bisa Pak Nelson dulu Pak, silakan Pak. Oke, eh, baik Mas Noval. Jadi walaupun tadi potensinya besar ya, yang kita sebutkan tadi, bahkan tadi dari penelitian di 2025 menyebutkan 50 sampai 80%, tapi kalau menurut saya memang ChatGPT ini juga punya keterbatasan ya yang harus dipahami. Jadi apalagi kita punya sebagai auditor internal itu punya standar audit sendiri yang dikeluarkan oleh eh, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah. eh, ChatGPT ini juga mungkin bisa memberikan jawaban yang keliru gitu, atau istilahnya hallucination phenomena. Informasi yang kurang tepat bisa berakibat fatal dalam audit jika tidak diperiksa ulang. Apalagi kalau kita sebagai auditor itu kan datanya itu bahkan bisa dipakai sampai pengadilan ya Mas Novel ya. Untuk audit investigasi Betul, itu betul. laporan auditor itu digunakan sebagai bukti oleh aparat penegak hukum di pengadilan. Nah, makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, saya teringat nih waktu kita kemarin presentasi mata kuliah manajemen keuangan, Bu Mm-mm. Julia. Mm-mm. Jadi kan di situ Iya, kita bahas mengenai merger ya, merger beli-beli tiket.com dan Range Market. Jadi iya, contohnya itu sangat sangat sederhana. Jadi ketika misalnya si customer ini membeli membeli koper di blibli.com. Kemudian selanjutnya dia beli tiket nih kayak Mas Noval misalnya lagi dinas kan, iya. tiket ke Bali gitu. Nah, AI ini akan mengolah data itu tuh antara koper sama Bali. Nah, dia berkesimpulan, oh ini Mas Noval ini seorang customer yang sering bepergian, vacation ke Bali gitu. Nah, dengan demikian AI-nya mengenerate promo-promo terkait dengan kesimpulan tadi. Dia akan kirim ke Mas Noval terus email seminggu sekali promo promo apa namanya eh, tiket penerbangan, hotel dan lain-lain begitu. Sementara Mas Noval kan bukan itu, ternyata kan memang lagi dinas aja kebetulan gitu kan dan memang kebetulan beli koper. Akhirnya Mas Noval bosen tuh terima terima email, terima notifikasi. Akhirnya unsubscribe lah dari apa? Dari Tiket.com. mailing listnya. Ya. Dan bahkan kalau paling parah nanti bisa uninstall aplikasinya gitu. Nah, jadi itu Mas Nova kalau contoh yang di tempat lain ya. Tapi kalau di secara internal audit ya tadi kita harus hati-hati karena data kita itu bisa digunakan sebagai penilaian kinerja unit lain juga yang kita audit, bahkan tadi menjadi bukti di pengadilan. Nah, kalau pengalaman saya nih di tempat saya menggunakan chatbot AI generatif seperti ChatGPT ini, memang sudah kami gunakan sejak proses perencanaan, Mas Noval. Proses perencanaan ini eh, itu bisa dimanfaatkan, kami manfaatkan itu untuk membantu menyusun audit universe. Kemudian juga program kerja pengawasan tahunan, inspektorat gitu ya. Tadi yang Mas Nova sudah sebutkan, tujuan ruang lingkup maupun program kerja pemeriksaan itu sudah menggunakan AI juga sebagai alat bantu ya, bukan final Mm-mm. tapi. Dan bahkan untuk menyusun daftar pertanyaan untuk mem-BAP klien pengawasan gitu auditi, itu juga kita bisa menggunakan ChatGPT. Kita akan melakukan investigasi mengenai fraud ini, buatkan draft Ya, konsep gitu ya. pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan standar seperti apakah saudara dalam keadaan sehat dan seterusnya itu sudah ada. Jadi kita tinggal menambah-nambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik yang belum ada di daftar tadi. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan, Mas Noval. Nah, di tahap pelaksanaan ini eh, tadi kita sudah menggunakan AI ini untuk identifikasi pola bahasa atau pola transaksi yang anomali tadi. Misalnya SPJ tadi ya yang menggunakan narasinya mirip-mirip. Kemudian kesamaan vendor, pihak ketiga yang sering muncul dalam paket pengadaan gitu. Nah, itu bisa bisa kita gunakan. Jadi kita filter nih, oh kok namanya si vendor ini terus ya. Walaupun bukan berarti salah ya, ini hanya sebagai red flag gitu. Red Betul, flag untuk betul. kita dalami lebih lanjut. Nah, kemudian juga eh, kita juga bisa diberikan
pembelajaran ya tadi ya, pembelajaran yang pengetahuan yang sudah dijelaskan tadi dalam menganalisis kondisi di lapangan dengan melalui arsip-arsip audit sebelumnya. Jadi kalau kita sudah pernah ngaudit, nah dengan menggunakan AI ini, bahkan audit-audit sejenis di kementerian lembaga lain pun kalau dia open source gitu, itu muncul gitu, bisa memberikan insight buat kita yang mengaudit dengan tema sejenis gitu. Dan terakhir memang yang tadi yang saya sebutkan, regulasi-regulasi ini yang banyak dan perubahannya cepat. Jangan sampai kita pakai PMK masih merujuk PMK yang lama gitu kan, Permenpan yang lama, sementara sudah ada Mm-mm. Permenpan atau PMK yang baru kan gitu Mas Noval. Nah selanjutnya di tahap laporan. Nah di tahap laporan ini juga kami sudah menggunakan ChatGPT ini untuk bisa membuat semacam draft, draft narasi temuan. Draft narasi temuan bahkan mencari alternatif kalimat gitu. Kalau kira-kira ada temuan dengan kondisi seperti ini, tapi auditif keberatan dengan kalimat itu. Nah, kita cari eh, kalimat yang lebih soft, tapi tidak mengurangi arti dari temuan itu. Nah, itu sudah kami gunakan juga. Eh, jadi kurang lebih seperti itu kalau dari tiga tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tapi memang ya tadi lagi-lagi ini kita ngomong keterbatasan. eh, Kalau di tim saya selalu bilang sama teman-teman eh, untuk tidak serta-merta menggunakan informasi yang digunakan oleh ChatGPT. Kita sebagai APIP harus men-screening terlebih dahulu setiap tulisan yang dihasilkan. Karena prinsipnya yang dihasilkan itu bagi kita ya sebagai APIP itu konsep saja gitu. Tetap membutuhkan judgement profesional seorang auditor. Karena memang ya kalau AI kan berdasarkan dokumen data yang kita masukkan saja Mas Noval ya. Betul. Tapi kenyataan kejadian di lapangan gitu, suasana kebatinan orang yang kita wawancara, kita BAP itu eh, tidak bisa tercapture di ChatGPT. Itu memang masih domain domain apa ya? Domainnya internal auditor gitu. Dan wajib kita laksanakan. Nah, jadi hal ini memang perlu dan wajib kita lakukan untuk memastikan bahwa laporan yang kita lakukan itu, yang kita hasilkan itu memang berkualitas dan sesuai dengan fakta atau kondisi di lapangan. Gitu Mas Noval pengalaman saya di sini. Oh, baik, 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 baik. Terima kasih, Pak Nelson. Jadi, tadi ya, Pak ya, menarik tuh Pak yang suasana, ChatGPT itu nggak bisa melihat suasana kebatinan dari apa namanya pada saat kita ada di lapangan begitu ya. Jadi memang pada akhirnya balik lagi harus manusia begitu yang memutuskan untuk apa namanya ya pendekatan apa yang harus dilakukan atas mungkin satu temuan yang kita dapati di lapangan. Jadi tadi saya sepakat sekali Pak dengan itu Pak. Kemudian eh, tadi juga tentang keamanan data, berarti auditor juga harus memastikan ya Pak keamanan data, misalnya nggak sembarangan masukin data-data sensitif, mungkin ada data NIK dan segala macam ke ChatGPT karena kita nggak tahu data tersebut akan mereka olah lagi atau tidak begitu Pak untuk kedepannya. Jadi mungkin data-data yang berisi informasi pribadi seperti itu kita coba hindari ya Pak ya. Oh iya, ya, Mas Noval, saya lupa. Memang itu yang harus jadi perhatian. Selain tadi halusinasi apa tadi yang analisis yang salah, satu yang penting itu terkait dengan kerahasiaan ya. Betul Karena kita betul. di instansi pemerintah juga ya apalagi investigasi ya, audit kinerja saja mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita kita apa ungkap gitu. Karena memang tiap kementerian juga punya mengenai klasifikasi data dan informasi, mana data yang sifatnya terbatas, mana yang terbuka, mana yang rahasia gitu. Nah, yang rahasia ini jangan sampai keluar kemana-mana, akhirnya kita juga nanti kena etik gitu. Oh ini Betul auditor betul. menyebarkan data rahasia melalui ChatGPT kan, gitu kan repot kita jadinya gitu. Itu Mas Noval. Iya, betul. Walaupun memang mungkin ya Pak sulit ditelusuri siapa yang menyebarkannya, cuman kan Pak secara apa ya secara umum mungkin instansi yang menyebarkannya itu bisa atau unit yang menyebarkannya itu bisa bisa terdeteksi gitu kalau secara kasat mata orang kok data ini bisa tersebar mungkin
seharusnya data ini misalnya cuma yang tahu itu cuma inspektorat nih. Kenapa Ya, kalau bisa sampai keluar berarti inspektorat nih gitu kan ya Pak ya. Jadi memang betul. ChatGPT itu walaupun hanya alat bantu tadi, cuman apa yang harus apa yang kita minta ke ChatGPT juga harus dievaluasi ulang sebelum kita serta-merta langsung masukin ke promnya. Ya. Apa kalau dari pengalaman saya nih Pak ya sebenarnya jujur aja ini belum pernah kami memanfaatkan ChatGPT ini dalam penugasan-penugasan audit. Saat ini juga saya kebetulan sedang melaksanakan audit dan sama sekali tidak ada andil ChatGPT gitu di dalam penugasannya. Jadi masih full manusia. Jadi mungkin karena ini juga ya Pak ya karena kompleksitas ruang lingkup yang saya periksa ini biasanya nggak terlalu kompleks gitu, nggak kayak mengaudit konstruksi waduk gitu atau mengaudit kualitas air bersih gitu kan kayak di PUPR gitu mungkin ya. Kalau di saya kan cuman ya paling pengadaan barang dan jasa yang sewa begitu, renovasi gedung kantor yang sederhana, belanja modal yang berupa kayak mobil, laptop dan alat inventaris kantor, pembayaran honorarium, perjalanan dinas gitu-gitu aja sih Pak. Jadi karena ruang lingkupnya itu tuh yang membuat selama ini saya belum pernah baik saya pribadi maupun secara pekerjaan tim ini belum pernah memanfaatkan ChatGPT itu dalam spesifik penugasan audit. Kemudian kalau di tahap pelaksanaan ini selama ini juga eh, belum pernah digunakan ya karena dokumen yang saya periksa ini umumnya ya Pak bentuknya hard copy kayak yang saya sedang periksa sekarang ini eh, instansi atau unit-unit yang saya audit ini rata-rata SDM-nya itu nggak terlalu banyak jadi eh, kemampuan mereka untuk bisa menyalin dokumen-dokumen pertanggungjawaban selama setahun penuh itu ke dalam sebuah dokumen scan itu terbatas. Nah, jadi kemarin karena agilitas ya, jadi saya mengutamakan kecepatan perolehan data daripada lama nunggu mereka scan, lebih baik saya langsung ambil aja hard copy-nya begitu karena kalau nge-scan mungkin kalau cuma satu tumpuk kayak gini ya mungkin gampang ya Pak, tapi kalau yang diminta itu 5 kontainer gitu saya juga mungkin sampai lusa juga belum selesai begitu mereka untuk scan. Jadi itu dia. Jadi karena bentuknya hard copy, sedangkan kalau menggunakan ChatGPT kan kita harus apa namanya ya harus memiliki soft copy-nya. Tapi apa yang disampaikan di Ya. artikel Pusdiklatwas BPKP tadi ini menarik juga dan apa yang disampaikan Pak Nelson tadi juga ternyata sudah pernah memanfaatkan ChatGPT itu Pak di implementasi auditnya. Mungkin saya tertarik gitu Pak untuk penugasan-penugasannya ke depannya untuk mencoba menggunakan ChatGPT mungkin untuk tadi merekapitulasi belanja ya seperti contohnya perjalanan dinas dalam range waktu 1 atau 2 tahun biasanya ruang lingkupnya itu kita minta rekapnya atau biasanya juga kan selain audit saya sebagai APIP nih kadang bekerja sama juga dengan BPK maupun BPK perwakilan dalam mengaudit jadi kami kadang kolaborasi BPK minta coba tolong direkapin mungkin data-data belanja tertentu dalam waktu 1 tahun nah itu juga kita akan kerjakan gitu kita akan kerja bersama mereka nah kalau ada ChatGPT mungkin bisa lebih mempermudah pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian langkah kerja yang perlu saya tambahkan di sini kan pada tahap permintaan adalah oh ya kalau misalkan menggunakan ChatGPT itu kan nanti saya juga harus nambah satu tahap gitu jadi meminta audit untuk menyajikan data scan sementara kan tadi dokumen-dokumennya itu bentuknya hard copy. Jadi kalau misalkan menggunakan ChatGPT berarti tidak boleh untuk penugasan-penugasan yang sifatnya mendesak dan mendadak karena butuh ancang-ancang lah istilahnya begitu. Nah, hasil rekapitulasi AI ini kemungkinan masih terdapat kesalahan ya Pak ya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Namun tetap tadi berdasarkan pengalaman Pak Nelson, berdasarkan artikel yang di Pusdiklatwas itu maupun tadi jurnal-jurnal yang ternyata sudah bisa memanfaatkan 80% ChatGPT ini berarti sudah ada pembuktian ilmiahnya bahwa ChatGPT ini bisa meringankan pekerjaan kita sebagai auditor. Menarik, menarik, menarik. Baik, mungkin closing Ya. dari Pak Mungkin Nelson, silakan Pak. tadi mau nambah sedikit memang. Dalam konteks audit internal ya Mas Noval,
Ini Mm-mm. sebenarnya generatif chatbot ini itu selaras dengan konsep CACM kalau Mas Noval tahu lah pasti seorang Apip ya. Continuous Mm-mm. Audit, Continuous Monitoring. Nah ini Mm-mm. memang yang sedang kami bangun nih di sini. Jadi kan CACM ini adalah pendekatan pengawasan yang modern lah gitu ya, berbasis IT ya Mas Noval, yang Ya. dilakukan secara terus-menerus dan real time gitu. Jadi untuk memberikan tadi red flag. Jadi sebenarnya konsepnya tuh mirip gitu. Kita sebagai APIP untuk mengejar skor IACM ya, Mm-mm. Internal Audit Capacity Model level yang baik, itu pasti sudah melakukan CACM karena atau menuju ke sana. Karena memang keterbatasan yang tadi Mas Noval bilang, auditor jumlah APIP berapa sih di KL gitu. Kan nggak banyak. Sedangkan yang objek yang diperiksa sangat banyak. Jadi memang kita harus melakukan pendekatan ini gitu, menggunakan AI ini, menggunakan eh, pendekatan yang berbasis IT. Jadi kalau di kami dalam proses memang ya, nanti coba kita kumpulkan data-data informasi itu Mas Noval, misalnya data sakti dengan data perjalanan dinas gitu. Nah, jadi tidak perlu ketika kita audit di akhir tahun gitu menyusun LK baru meriksa data, tapi kita bisa di feeding data yang real time gitu. Ketika Oh ada iya iya iya. Kita ya. bertahap gitu ya berjalan ya. Betul. Dan itu jadi keuntungan bagi Apip sendiri. Jadi kita punya semacam database besar, big data gitu, terkait data-data klien pengawasan kita gitu. Jadi sewaktu-waktu perlu bisa kita langsung olah tanpa harus meminta ke mereka yang memakan waktu lama, tapi dibantu juga memberikan red flag sinyal-sinyal apabila memang ada anomali data yang tidak biasa. Itu sih Mas Noval tadi. Jadi selaras tuh dengan konsepnya CACM sebenarnya. Baik baik Pak. Oke, kalau Keren tadi kayaknya nih ya IACM-nya PPATK kayaknya tinggi nih. setelah perubahan penilaian jadi turun lagi Mas Noval. Kan ada Turun ya Pak. perubahan, Saya juga ya kemarin perubahan. datang tuh Pak ke BPKP diundang memang aduh turun semua ternyata ya instansi pemerintah ya. Betul, yang sudah level 4 menyesuaikan dengan yang baru gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan yang penting semangatnya perbaikan ya Mas Noval ya, bukan ngejar skor gitu kan. Betul. Betul, betul. Oke, jadi Apa yang bisa diperbaiki ya? Baik baik. betul, Siap Pak. itu kita perbaiki. Kalau skor itu mengikuti lah. Jadi sebagai kesimpulan kalau dari saya Mas Noval, seperti yang sudah disampaikan tadi juga bahwa memang ChatGPT ini sebagai peluang ya. Kalau membantu, membantu. Eh, Membantu pekerjaan kita sebagai auditor internal pemerintah, eh, mempercepat analisis data, identifikasi masalah, menginventarisir anomali-anomali yang ada, serta juga membantu dalam proses pelaporan sebenarnya, menyederhanakan laporan dan penggunaan kalimat-kalimat yang memang bisa diterima tapi tidak mengurangi arti. Jadi nanti dia mengurangi lamanya kita mengolah data sehingga auditor itu bisa fokus kepada analisis judgment profesionalnya dalam solving problem dan memberikan rekomendasi kepada eh, klien pengawasan atau auditi kita. Tapi tadi tetap keputusan utama adalah ada di auditor, bukan di ChatGPT. Karena kita kita lah yang apa namanya yang tidak tergantikan melakukan pengawasan khususnya di lapangan. Jadi DPT itu sama sekali tidak tahu lapangan. Yang tahu lapangan itu kondisi lapangan, nah itu auditor. Jadi tetap kita yang mengambil keputusan akhir gitu. Itu Mas Noval dari saya kesimpulannya. Baik Pak. Berarti dari saya sedikit aja nih Pak, tapi juga sedikit mengulang apa yang sudah Pak Nelson sampaikan tadi. Intinya manusia tidak tergantikan. Auditor Ya, internal sebagai manusia tidak tergantikan. Kolaborasi ya, ya perlu kolaborasi efektif ya antara auditor dan AI apapun, mungkin misalnya juga ChatGPT untuk bisa memaksimalkan hasil audit dan tadi bisa meringankan pekerjaan auditor. Dan pada akhirnya nanti ChatGPT ini hanyalah tools, hanyalah alat, sedangkan keahlian, kearifannya auditor ini tetap menentukan bagaimana keberhasilan auditnya. Mungkin ya, kira-kira begitu ya Pak Nelson ya. ya Mas Obrolan Noval. kita pada podcast kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.